Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, melanjutkan materi kemarin tentang sebab-sebab orang masuk ke dalam neraka sakor. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak mau menunaikan sholat. Yang kedua adalah orang yang tidak mau memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Maka di ayat yang keempat dari surat Al-Mudaththir Allah berfirman, walam nakun nut'imul miskin. Ketika orang-orang yang ada di neraka sakor ditanya, kenapa kamu berada di neraka sakor? Oh ya, karena dulu ketika aku hidup di dunia, aku tidak mau memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Meskipun itu tetangga dekat atau saudara atau yang lainnya. Itu memang Allah sudah ciptakan rezeki itu tidak sama. Wallahu yaqulu wa yaqulu. Dan Allah itu dan yang mampu untuk meluaskan rezeki kepada orang yang dikehendaki dan menyampaikan kepada orang yang dikehendaki, sehingga muncul namanya orang kaya dan miskin. Terus kemudian Allah buat syariat kepada orang-orang kaya, ya, untuk mendermakan, menginfakkan, mensedekahkan, menzakatkan sebagian hartanya kepada orang-orang miskin. Lah yang miskin juga harus sabar dan menerima pada orang-orang yang kaya, ya. Lah kemudian karena digoda oleh setan, ya, yang kaya digoda dengan penyakit penyakit pelit, medit, udel, bedidil, gitu. Sementara yang miskin juga punya penyakit apa? Penyakit hasad, penyakit tidak sabar dan lain sebagainya. Makanya rasanya yang diberi kelonggaran monggo sedikit banyak kita harus mau memberikan makan kepada orang-orang miskin, ya. Kemudian diterangkan bahwa orang-orang yang di neraka sakor itu adalah orang-orang yang ketika di dunia mereka tidak mau berbuat baik kepada makhluk Allah yang sedang diberi kemiskinan, dan kemudian mereka tidak mau berbuat baik kepada mereka. Nah kemudian Bapak Ibu,
supaya kita ini termasuk orang-orang yang kerso urun mau memberikan sebagian ras kepada orang miskin, perlunya kita belajar keutamaan orang-orang yang beri makanan, ya, atau maaf saja keburukan bagi orang-orang yang tidak memberi kepada makanan pada orang-orang miskin. Di dalam surat Al-Ma'un, surat yang terkenal oleh Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, pendiri Muhammadiyah, suatu saat beliau itu mengajarkan surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya. Apakah kamu mengetahui melihat orang yang mereka mendustakan dengan hari kiamat, yang tidak percaya adanya pembalasan atas amal-amal kebaikan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama yaitu orang yang dia menghadir, menyengsarakan, menteror anak-anak yatim. Maksudnya bahwa menyantunkan itu suatu amal yang banyak besok hari kiamat. Lah kok enggak mau? Ya, contoh saja. Kalau kita umpama ditawari suatu pekerjaan enteng tapi gajinya besar, ya, sehari 10 juta kesempatan. Ya, ragilem ya berarti orang yang tidak tahu. Ya, jadi untuk menyantun anak juga begitu, gaweannya enteng, ya, tapi palanya besar. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yaqutu ala ta'amil miskin. Yang kedua adalah orang yang dia tidak mau menghasung untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Diawali dengan kita dulu, ya. Kalau kita yang memberikan makan kepada orang-orang miskin, ya, maka dulu orang-orang Jawa, bapak kita itu sering namanya apa? Leleh. Kemudian timbul suatu unen, ya, pager mangkok kuwi luwih kuat timbang pager tembok. Pager mangkok apa ya? Pager mangkok diseni makanan. Ya, apapun kita berikan, ya, jangan loncong nopo, ya, namanya boleh saja. Ini ampun jangan loncong, maupun model jangan loncong. Ya. Nah, kalau kita nggak bisa, terus bagaimana? Kita nggak mau, kita sama-sama itu bagaimana? Kita menghasut kepada orang lain yang punya kemampuan untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Itu pahala sangat-sangat besar sekali. Ya, semakin banyak yang kita berikan, Allah semakin banyak berikan kepada kita, banyak hingga sampai sediak. Allah bisa kita berusaha untuk peduli kepada orang-orang miskin. Ya, kisahnya Umar bin Khattab, ya, ini termasuk saya belum bisa melakoni. Ya, Umar bin Khattab pernah menyembelih seekor kambing. Kemudian dimasak boleh duduk banget, ya. Kemudian dagingnya diberikan kepada tetangganya ngantek kemput awak cukup dudure mau. Niku Umar bin Khattab. Ya. Kalau kita iwae lawake dhewe duduhe dienggo. Niku baru kelas kita begitu. Ya. Monggo suatu saat saya termasuk saya berlangsung memuliakan orang lain supaya kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita itu semakin memuliakan, menghormat pada orang lain, Allah akan menghormat kepada kita dan sebaliknya. Kalau kita menghinakan orang lain, maka Allah akan menghinakan kepada kita. Ya. Kemudian kita kalau bisa tadi memberikan makanan yang dicintai, ya. Sebagian dari sifatnya orang beriman yang disebutkan dalam surah Al-Insan adalah
wa yutimu ta'ama ala kubihim miskinan wa yatiman wa asira. Orang beriman itu memberikan makanan dari makanan yang dicintai. Nek corone daging ayam sing paling enak napa Pak? Sing paling enak napa? Mentah napa tepon napa? Nek ben brutu nggih. Marai lali kata koncone. Saking enake Bu nggih. Nah, yang dicinta justru yang diberikan, ya, semakin banyak maka semakin besar pahalanya kepada orang-orang miskin, anak dan kepada orang-orang yang ditawan. Artinya maksud saja kepada orang-orang yang jarang makan makanan yang enak. Terus saya kemudian zaman tahun 70-an ya, nek mangan ndok niku sik dhewe napa kene dhewe. Nek zaman makan bancaan sego sayur ndok nggih, apa sampeyan niki? Nek ndok dhewe. Mangane kari dhewe. Nggih motivasi sego sayur sego. Terakhir ndek mangane boten kabeh kanggo sithik-sithik sik. Nggih. Atau ndok siji digoreng kek-keten nggih. Wajan dihubungke sak wajan. Kemudian dipotong-potong jumlah anak 5 ya para 5 nggih. Anak loro jumlahe para 8 nggih. Kemudian mangane sithik-sithik gitu. Ndok-ndoke segone 15 Bu nggih. Zaman gitu. Lah orang-orang yang seperti itu kalau kita kenal mereka itu sangat senang sekali. Ya. Beda dengan yang sudah biasa makan enak, ya. Lah semakin besar kita bisa menyenangkan orang lain, semakin besar pahala yang akan kita dapatkan, ya. Kemudian dia berkata innaman wasila. Aku memberikan makan kepadamu itu karena Allah, bukan karena apa-apa, ya. La iridu minkum jazaan wala syukur. Aku tidak menginginkan dari kamu balasan maupun rasa terima kasih. Aku ikhlas lillahi ta'ala. Kamu matur nuwun yo tak kasih, enggak perlu tetap tak kasih. Ya. Bukan malah dibalik. Kayak iso donga kuwi wae. Matur nuwun ora. Nanti kita masih mengharapkan matur nuwun, ya. Tapi Islam mengajarkan kepada yang diberi diharapkan untuk mendoakan jazak Allah khairan atau Allahumma sholli siapa yang beri. Ya, memang begitu. Jadi yang diberi ya mendoakan, jangan diam. Atau kalau bisa ya membalas. Dikasih nasi sama ayam goreng, terus kita ngasih apa yang kita punya, itu bagi yang diberi. Bagi yang beri adalah dengan ikhlas, tidak mengharap kecuali dari Allah Ta'ala. Ya, ini kami berusaha untuk membuat orang lain itu bahagia. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan bahwa orang-orang yang mau menyenangkan orang muslim itu akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Nabi bersabda, inna habbal a'mali ilallahi. Sesungguhnya amal-amal yang dicintai Allah ba'dal faraid, setelah amal-amal wajib, idkhalul sururi ala muslimin, yaitu memasukkan kesenangan kepada orang-orang yang muslim, ya. Nyenengke wong Islam niku membikin Allah senang kepada kita, ya. Dengan apapun, termasuk dengan makanan, ya, dengan pakaian, dengan hadiah-hadiah, dengan tutur kata yang baik, dengan doa yang baik, ya. Saling menyenangkan kepada orang-orang yang berislam. Ya, contoh saja, kalau nek wong Jawa jenenge ngejeni wong, gitu. Wong itu nek dijeni seneng napa seneng. Nek dijeni seneng, mari kita ngejeni kepada orang lain, ya.
dengan menyebut dengan kata-kata yang hormat, gitu. Nek wong Jawa dengan Mas nopo Mbak, Pak nopo Bu, mau jenenge ya bisa, tapi kita kan pakai namanya nadab, pakai namanya kalimat-kalimat penghormatan, ya. Atau kita memberikan memberikan hadiah, ta'ahadu bainakum, saling memberikan hadiah di antara kamu. Hadiah itu apa? Hadiah itu pemberian yang tujuannya untuk memuliakan. Maka Nabi boleh makan, tapi nggak boleh makan sodako, ya. Berusaha untuk saling memberikan namanya kesenangan. Bahkan dia dikatakan Allah tersenyum ketika melihat hambanya memakan kesan pada hati saudaranya. Jadi kalau kita itu memakan kesan pada saudara kita itu, Allah kemudian tersenyum tanda ridho kepada kita. Dan sebaliknya, maaf saja, ya, kalau kita memasukkan kesusahan, ya, atau rasa mangkel, apa sebenarnya mangkel? Mangkel ke tonggone, mangkel ke konsone, ya, maka Allah akan ya tidak suka atau Allah akan murka kepada kita. Allah harus banyak-banyak memberikan kesenangan kepada sesama orang-orang yang beriman atau orang-orang muslim, supaya kita disenangkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian di hadis yang agak panjang, Nabi juga bersabda, ahabun nasi Allah Ta'ala anwa'um linnas. Orang yang paling dicintai Allah Ta'ala itu adalah orang yang banyak manfaatnya kepada orang lain. Oh, si fulan itu orangnya pintar, gelem ngajar, kaya, mau infak, orangnya juga ngejeni pada orang lain, yo entengan. Saya kan mana pada orang lain, ya. Mau mana Pak? Mau ke Solo, lah kok bingung kenapa toh? Ya karena maksudnya bagaimana? Mau ke sana nggak punya motor, oh pinjam tempat saya nggak apa-apa, ya. Tapi nggak apa-apa, tak kasih bensin, tak kasih sangu, alhamdulillah. Nek saged niku diborong sisa, nek saged, gitu. Alhamdulillah nggak saged ya semampu kita, ya. Kemudian wakul amalillahi ta'ala, dan amal yang dicintai Allah adalah sururun tudkhiluhu ala muslimin, kesenangan yang dimasukkan dalam hati orang-orang Islam. Taksifu anhu kurbatan, atau orang yang mau untuk menyelesaikan urusan orang-orang yang beriman, ya. Ada orang punya masalah nggak bisa menyelesaikan, terus kita turun tangan, ya. Kenapa tokoh kamu bingung? Iya, karena saya itu besok harus ke Pekalongan jam 7 pagi, harus berangkat, sekarang belum punya apa-apa, ya. Oh tenang, nanti tak carikan travel jam 5 pagi, kamu siap ya di rumah, nanti tak bayari, tak kei samosisan, gitu. Kan selesai masalahnya, gitu. Tekan ke Pekalongan tenang, gitu. Umpamanya begitu, contoh saja. Atau nanti yang lainnya, ya. Au tambi anu dainan, atau maaf saja menyelesaikan, melunasi hutang yang memang itu terpaksa untuk hutang, bukan hutang karena maaf saja suatu kebiasaan, ya. Orangnya nggak pernah punya hutang, tapi suatu saat kena musibah, anaknya kecelakaan, patah kaki atau patah yang lainnya, kemudian di rumah sakit nggak punya BPJS umpamanya, ya, harus bayar 10 juta umpamanya, ya, terpaksa apa? Hutang, ya. Kemudian kita selesaikan, itu suatu amal yang sangat-sangat besar, ya. Au taqrutu anhu ju'an, atau mengatasi
orang yang sedang kelaparan. Ya, sekarang saja Bapak Ibu, saudara kita di Palestina banyak yang kelaparan. Kemudian ada lembaga yang bisa memberikan program, ada yang infaknya gantung 2 kilo itu 35.000, ya. Ada yang 75, ada yang 10 dan sebagainya. Kalau kita punya dana, ya ora ketang 35.000, nggih gantung 2 kilo. Nanti ada beberapa organisasi yang bisa sampai sana, ya. Maka mengenai terutama juga tetangga kita. Tidaklah dikatakan orang yang muslim kalau masih ada tetangganya yang kelaparan, soalnya dia tidak peduli. Makanya kita semuanya orang muslim itu harus juga berbuat kepada tetangga-tetangganya. Ya, nek perlu ditakoni gitu. Walaan amsi ma'aki fi hajati. Dan sungguh aku bersama saudara dalam urusannya, ahabul ilayah, lebih aku suka min antakifa fi hadal masjid, yakni Masjid Nabawi, satu berarti orang tadi, sahabat tadi mengatakan, aku lebih suka untuk mengatasi kepentingan saudaraku dibanding iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Ya, dan Masjid Nabawi kalau iktikaf 1 bulan kira pahalanya berapa? Ya, nah makanya kalau ada saudara kita yang punya kepentingan yang terganjal, monggo kita berusaha saling untuk meringankan. Ya, lagi masalah utangnya 2.000 itu aku lagi duit 2.000 piye? Ya 2.000 diboten napa-napa kan 2.000 itu kan nek kan kurang pinten, Pak? Kurang 19 juta 100 ya. Jangan begitu, nanti itu kadang-kadang akan menarik kepada yang lainnya. Saya dikasih ilmu sama guru saya. Ini pertama untuk ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu kalau dikasih belanja sama suaminya tidak cukup, jangan marah-marah. Sedino kok 10.000 tekan nanti. Tapi kemudian minta didoakan. Lah kalau piro ya sedina ya 200, nek kalku ya 500 karepku. Nek ditelake 10 apa piye nek 500 boleh sapa. Kemudian didoakan keberkahannya. Pak nyuwun dungane niki didungani 10.000 ben berkahi kena seminggu. Tenan Pak, dongane tenan Bu. Kita dongane kare bapake, mboten dangu ibune mbae lawuh. Piye njur kabare? Alhamdulillah Bu, saya alhamdulillah. Ibu panennya tak bagi 1 juta lho. Awet memang nggih. Niku tenan Bapak Ibu. Kita yang ngapun dan yang ngapun. Niki Bapak sedikit Pak. Rajab itu mboten saged digawe matematika, mboten saged. Nggih. Enggak bisa dibuat matematika. Kalau pengen ngomong nggih, ini rezeki tidak seperti itu. Gitu. Jadi pas teng kantor kadang-kadang do utur anak, gitu. Panjenengan anak api loro, anak mulu kabeh sekolah. Ada berapa? Bingung dhewe. Sekarang yang sekolah masih 6 nggih. Sing sekolah 6 niku kuliah kalih, pondok kalih, SD kalih. Gitu. Mboten nglagati kula. Sing nglagati Gusti Allah, kula mung dalan tak mawon. Nggih. Mboten sampe mosok nglagati orang nglagati nglagati. Gitu. Sing nglagati Gusti Allah ngoten mawon. Kula men dadi dalane rezeki. Kembali. Monggo berusaha untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin utamanya dan pertanyaannya yang penting bisa menyenangkan.
Terus kemudian orang Islam yang baik ketika Nabi dikatakan khiyarukum man atmato'am, sepilihan-pilihan kamu itu adalah orang yang suka memberikan makanan kepada orang lain. Ya, kalau Bapak Ibu sekarang yang namanya makanan itu suatu hal yang sangat-sangat menyenangkan. Ya, saya sering tanya sama murid saya, seandainya kamu kenyang terus diajak makan di rumah makan, kira-kira mau nggak? Ya mau tak. Ya, kenapa mau? Wong wis pareng petenge. Tapi yo kan yo enak makanya tadi. Ya, sekarang orang bergeser. Kalau dulu orang tuh makan yang penting, hanya sekarang yang penting nopo? Kita wetenge waret, ojak mangan ayam bakar yujit. Oke, situyan gue. Nah, karena ya enak tadi gitu ya. Nah, itu makanya Allah usahakan untuk banyak yang makanan. Oke. Terus kemudian ketika ada seorang bertanya pada Nabi, wahai Nabi, ayu islami khairun, mana Islam yang baik itu? Ya. Terus Nabi katakan tut'imu ta'am. Yang pertama, orang Islam yang dia mau memberikan makanan. Itu yang pertama. Yang kedua, waqtaqra'u salam ala man arata wa man ata'ri. Yang kedua, kamu memberikan salam kepada orang Islam siapapun namanya, baik yang kenal maupun yang tidak kau kenal. Kalau kita sudah saling kenal dan masjid katamu assalamualaikum. Suatu saat seandainya panjenengan dan masjid Syekh Zayed dan Solo kita ketemu sama orang Lumajang. Dari mana Pak? Kulo ke Jawa Timur Pak. Pundi Lumajang. Kira-kira salam mboten? Ketemu salam mboten? Orang kenal. Oke, orang aneh. Kita kenapa? Karena enggak. Nah, maka kalau itu udah Islam kita kasih salam. Assalamualaikum, saking putih Bapak Ibu. Kulo saking Lumajang, Mak. Kemudian kenalan, ben apa menambah persaudaraan. Ya kadang-kadang kita Bapak Ibu sesama umat Islam nebot, karena ada jarak untuk saling memberikan salam. Jadi saya pernah pas dari Ngawi pulang ke sini, ada anak dari Jawa Timur ya, dia itu sebelah saya, kemudian tak kasih salam, kemudian jagoan kali tangannya itu dilebok kan, kemudian kok tangan dilebok ini ngopong, ternyata nopo wong lanang nggih ali-ali emas lo takonin kan Pak, ini untuk cincin calon saya tak pakai dulu. Kita kan kemudian bisa kenalan ya. Dengan salam itu kita akan semakin mengenal pada yang lainnya. Lagi tip untuk masalah dengan selamat. Kita yakin Bapak Ibu bahwa untuk masuk surga itu di sini maksal, ya, di sini surga, kemudian ada titian namanya jembatan Sirat terbentang di atas jalan. Ya, orang itu tidak banyak yang bisa selamat, ya, banyak yang masuk neraka. Terus Nabi berikan suatu tip. Bagaimana cara masuk dengan selamat? Ya, Nabi katakan, afsus salam yang pertama, banyak-banyaklah kalian menebarkan salam. Wa atimu ta'am, dan berilah makanan. Wasallul akam, dan sambunglah tali silaturahmi. Sekarang ada HP, monggo digunakan untuk saling silaturahmi ya. Pak D-nya keponakannya tidak mungkin 10 tahun nggak pernah ketemu ya, dicari nomornya dan sebagainya untuk disambung. Wasallu bilaili wa nasuniyah. Yang keempat, kamu sholat di waktu malam ketika kebanyakan sama tidur, maka taukulannya Nabi salah, kalian akan bisa masuk surga dengan selamat. Jadi setelah kita menunaikan sholat wajib dan sebagainya, monggo ditambah 4 tadi, menebarkan salam, memberikan makanan, ya, kemudian menyambung tali silaturahmi dan sholat di waktu malam. Ya, itu adalah yang insya Allah
akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Contoh saja umpamanya, seandainya kita itu disuruh jalan, mriki tekan Juwiring jam 12 awan mlaku, kira-kira berapa? 5 kilo mawon pasang 5 kilo jek enek wit-witan bareng enek jalan ten padang pasir yang nampak rekoso banget. Lah rekosonya di maksa itu lebih dari rekoso di dunia. Sak rekoso kata lebih rekoso di padang maksa. Bawahnya pasir yang tembaga yang panas, atasnya matahari yang diturunkan sampai di atas kepala. Kita dalam keadaan maaf saja telanjang, nggak pakai pakaian sama sekali. Yo dhuwur panas, isor yo panas, begini ngapunten. Maka itu sangat-sangat kita butuhkan suatu pertolongan kepada kita. Masuk neraka juga, masuk surga dalam keadaan juga tidak mudah. Kecemplung neraka dari masuk sampai dalam 40 tahun, ya berarti betapa dalamnya neraka tadi. Ya, yang ini mumpung masih di dunia, kita harus bisa memanfaatkan kesempatan hidup dengan untuk sebanyak-banyaknya untuk berbuat amal supaya besok ketika kita di akhirat akan semakin memudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam surga. Dan kita semuanya juga berdoa supaya kita diberi kemampuan, kesempatan, petunjuk, keikhlasan untuk banyak-banyak berbuat baik dengan ikhlas sampai akhir husnul khotimah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan doa majlis subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.